Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas resiko gagal bayar di paylater. Itu ada paylater Akulaku, Kredivo, Julo ataupun Home Credit. Jadi banyak ya teman-teman untuk payletternya. Nah, ada yang bilang bahwa ketika sekarang ini galbay di Akulaku paylater dan paylater sejenisnya, itu kita akan kena pasal 379A KUHP, yang mana kita akan mendapatkan hukuman atau sanksi yang berat jika kita sampai melakukan hal tersebut. Nah, benar nggak sih? Pertama-tama kita harus pahami dulu ya, apa itu pasal 379A KUHP ini ya teman-teman. Jadi pasal 379A KUHP ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kita akan baca apa aja sih pasal 379A ini ya teman-teman. Nah, di sini disebutkan barang siapa yang menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan untuk membeli barang-barang dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang-barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain, itu akan diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Nah, inilah yang digunakan untuk menuntut kalian ketika teman-teman gagal bayar di paylater seperti Akulaku, Kredivo, Julo, Home Credit. Nah, teman-teman nggak usah khawatir ya. Teman-teman di sini kita ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 379 ini mengatur untuk orang-orang yang dengan sengaja, maksudnya ada niat jahat atau memang sengaja merampas untuk kebutuhannya sendiri. Sedangkan kita ini kan paylater ya, beda ya. Paylater itu kan semacam kayak istilahnya kartu kredit. Kalau ini masuk ke pidana ya banyak ya teman-teman, yang orang-orang yang kredit macet di kartu kredit, orang-orang yang macet di pinjaman bank itu bakal masuk penjara. Bahkan nggak main-main teman-teman, ancamannya itu 4 tahun penjara. Tapi kan ini enggak ya gitu. Jika teman-teman menggunakan paylater itu bukan berarti teman-teman merampas barang tersebut. Untuk hukum utang piutang, dimana untuk teman-teman memang nggak bisa bayar, itu tidak masuk dalam kategori seperti ini, tidak termasuk dalam kategori Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 379A KUHP ini ya teman-teman. Sehingga teman-teman nggak perlu nih khawatir lagi ketika teman-teman mendapatkan ancaman dari oknum debt collector. Katanya nanti kalau kita nggak bayar paylater kita akan dikenakan pasal 379A KUHP. Ini yang mana itu beda ya teman-teman. Yang mana kita kalau paylater itu perdata bukan pidana. Jadi pasal ini tidak ada sangkut pautnya kecuali memang teman-teman terbukti merupakan sindikat yang sengaja nih ingin membobol aplikasi pinjaman online. Ya, seperti itu ya teman-teman. Jadi ingat ya teman-teman, jika teman-teman mendapatkan ancaman apapun langsung aja cari informasinya di internet. Jika teman-teman dihubungi oleh oknum dari DC lapangan pinjaman online, ya teman-teman bisa cari tahu apa saja hal yang harus dilakukan ketika teman-teman menghadapi DC pinjaman online tersebut. Terima kasih, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.